dengan melaksanakan titah perintah Allah. Kita melakukan sujud 6 kali sujud, dan kita letakkan anggota tubuh kita yang paling kita muliakan, yang paling kita hormati, yaitu wajah, ke tempat yang paling hina, yaitu lantai, pada hakikatnya adalah tanah. Dan kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Kemudian sesuai dengan perbuatan kita rendahkan diri kita dan kita hinakan diri kita, bahwa kita adalah berasal dari tanah. Lalu tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita pamerkan. Semuanya hanya semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita berharap, bermohon sebagai hamba Allah kepada Allah yang Maha Kaya, mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya mari kita perbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing, sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Jadi kata Rasulullah, man i'takafa bainal isya'aini, barang siapa beriktikaf antara maghrib dan isya, kemudian kita menunggu waktu isya, dan di situ dengan syarat jangan berpandir, wala tatakallamu bi aqlamin adamiyyin, jangan berbicara dengan bahasa Adam. Kemudian kita fokus untuk melakukan salat dan mendengarkan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah, fatwa-fatwa agama. Allah berhak membangunkan kita 2 mahligai, 2 istana. Fa'alai haqqun ayyubniya kisraini fil jannah. Allah berhak menebus harga i'tikaf kita dengan 2 mahligai istana megah di dalam surga. Wa yurasu alaihima ghurasan, dan Allah tumbuhkan sebuah pohon kayu yang besar. Seandainya lautafa bi ahli dunia, seandainya dikelilingi oleh ahli dunia, pohon yang ditumbuhkan Allah di antara 2 mahligai yang terbuat daripada emas, niscaya mereka tidak akan sanggup. Jadi modalnya kita ikhlaskan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kita luruskan niat kita dan kita perhatikan, kita hayati pelajaran agama yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa binasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Qalimbani rahimahullah ta'ala qala, halaman 87, pembawahan. Firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin lah. Ialah surah Yasin lah. Artinya pada hari kiamat, pada hari nanti yang kami tegahkan, kami kunci atas segala mulut. Jadi mulut tidak bisa berbicara lagi. Pada hari kiamat mulut tidak bisa berbicara lagi. Mulut mereka itu daripada berkata-kata, yaitu hari kiamat bertutur, berpandir, berbicara, bercakap-cakap. Mulut tidak bisa diizinkan lagi oleh Allah di akhirat nanti bercakap-cakap, karena sudah banyak kita berpandir di dunia. Kenapa? Karena mulut bisa berdusta.
akan kami olah segala tangan mereka itu dan naik saksi segala kaki mereka itu dengan suatu maksiat yang ada diperbuat dan diusahai oleh mereka itu. Ini ayat menyampaikan bahwa di akhirat nanti yang pasti akan terjadi itu mungkin sayujad, mungkin selagi akan diadakan di akhirat itu mulut kita nanti tidak bisa berbicara, tidak bisa berpandir, dikunci. Kenapa? Karena mulut sudah sering kita berbicara di dunia, karena mulut bisa berdusta. Jadi Allah hendak mengangkat saksi semua perbuatan kita, kelakuan kita, amal kita selama hidup di dunia. Jadi yang berbicara nanti tangan fasih berbicara, lancar berbicara, dan yang menjadi saksi seluruh anggota tubuh kita. Tangan, kaki, mulut, mata, telinga, dan perut, kemaluan. Yang 7 anggota itulah yang akan menjadi saksi. Jadi musuh berat kita nanti di awak kita, di diri kita. Jadi menceracak, berpandir. Jadi kaki, tangan itu yang akan berpandir. Jadi kita perlu mencari saksi orang lain, mencari saksi ahli. Semuanya kadang-kadang musuh kita yang paling berat adalah di tubuh kita. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Artinya, dan pada hari kiamat, hari yang naik saksi atas mereka itu, segala lidah mereka itu, dan segala tangan mereka itu, dan segala kaki mereka itu, dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka itu akan dia, yaitu pada hari kiamat. Jadi ini sebuah keyakinan pegangan terhadap orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sangat yakin bahwa kita hidup itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian nikmat yang diberikan Allah semuanya akan dipertanyakan. Dan nikmat itu adalah titipan, tangguhan. Kita disuruh oleh Allah untuk menjaganya, dititipi oleh Allah kita kepada kita, anggota 7. Dan kita kada pernah memesan tangan lawan Tuhan, memesan kaki lawan Tuhan. Itu semua adalah pemberian Allah secara gratis, secara cuma-cuma, yang diamanahi oleh Allah lawan kita pada taat agar kita bisa menjaganya. Karena semua nikmat yang diberikan Allah akan dipertanggungjawabkan. Syahadat sayogianya atau sepantasnya sewajarnya engkau peliharakan segala badanmu, istimewa pula segala anggotamu yang 7. Jadi anggota yang 7 itu bukan milik kita, tapi pemberian Allah sebagai pelengkap penyempurna anak Adam.
tangan, kaki, telinga, mata, mulut, perut, kemaluan. Yang 7, daripada segala maksiat yang ditegahkan akan dia oleh Allah Ta'ala, yaitu memeliharakan mata dan telinga dan lidah dan perut dan faraj itu kemaluan, dan tangan dan kaki. 7 anggota yang sering melakukan aktivitas dalam hidup kita. 7 anggota ini adalah tentaranya hati, prajuritnya hati. Jadi prajurit itu biasanya tunduk terhadap pimpinan. Pimpinannya adalah hati. Bila hatinya bagus, baiklah semua rakyat prajuritnya. Bila hatinya rusak, rusaklah seluruh badan kita. Karena neraka jahanam itu ada baginya 7 pintu. Jadi jahanam paatasan, kemudian sakar, lail, utama, hawiyah, sampai ke tempat yang paling bawah, itu tempatnya orang-orang munafik. Jadi kada masalah kamar gitu apa, kada masalah masuk. Di atas orang mukmin maksiat, kemudian di tangga yang kedua itu orang Yahudi, kemudian di tangga yang ketiga Nasrani, di tangga yang keempat Majusi. Jadi seluruh pintu itu ada penghuninya masing-masing. Yang 7, dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu yang 7 itu, melainkan sebab berbuat maksiat dengan anggota yang 7 ini. Itu penyebabnya. Walaqad zara'na jahannama minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum adhanun la yubsiruna wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Neraka yang 7 itu Allah siapkan buat jin dan manusia. Penyebabnya mereka punya hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak bisa memaham dengan hatinya apa makna hidup sebenarnya. Lahum azanun, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Lahum a'yunun, mereka punya mata tapi mereka kada melihat kebenaran, kebesaran dan kemuliaan keagungan Allah. Jadi kada bisa digunakan matanya buat berzikir, telinganya buat berzikir, mendengar ayat-ayat Allah. Itulah penyebabnya. La ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada sapi, kambing, kuda. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Nah, karena mereka punya akal yang ada di dalam hati mereka. Jadi pintu neraka yang 7 tidak akan bisa masuk kecuali dengan sebab kita melakukan pelanggaran terhadap anggota 7. Adapun mata itu, maka bahwasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau pertunjuk dengan dia itu mata di dalam segala tempat yang kelam. Nyaman kita melihat terang, benderang, kada kekadapan, kada gelap, kada kelam dengan adanya mata. Kemudian sama ada di laut atau di darat, dan dapat engkau minta tolong dengan mata, dengan dia itu mata, atas menyampaikan segala hajatmu.
Jadi dengan sebab kita melihat, kita kawa melaksanakan hajat. Anak ke Banjar, anak ke Palangkaraya, anak ke Sampit, anak ke pasar, anak ke kantor, anak ke toko, karena kita melihat dengan pertolongan mata. Dan dapat engkau melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah, segala yang indah-indah, yang hijau, yang biru, yang kuning, yang putih. Kita dapat melihat dengan mata kita bahwa itu adalah kebesaran Allah. Dan segala yang ajaib, kita melihat langit dari ufuk barat sampai ke ufuk timur, kada sintihangan. Kemudian biru langit. Kemudian kita melihat bendungan raksasa, hotel yang berbintang, pencangkar langit. Kita anggap besar, kita anggap agung. Lalu setelah kita masuk ke dalam kapal pelayaran, kita semakin larut ke tengah laut, semakin kecillah bendungan raksasa, semakin kecillah bintang 5. Ternyata kapal yang mengarungi lautan itu semakin jauh, semakin kecil sama seperti sabut. Di situ terlontarlah kalimat Allahu Akbar. Kemudian kita naik pesawat. Di situ tidak ada lagi yang bisa kita banggakan, kita harapkan selain pada kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kita lihat langit biru dan laut biru terbang dengan kebesaran Allah. Di situ hanya Allah lah yang bisa membantu. Allahu Akbar. Itu keajaiban. Kemudian kita melihat pohon berganding, 2 pohon dengan pohon yang berbeda, tanahnya satu. Pohon durian dengan pohon mangga tumbuh di tempat yang satu. Ternyata siapa yang membedakan pohon, siapa yang mengambangkan dan membuahkan, dan siapa yang merasakan rasanya manis, padahal pohonnya tak tumpang, terlontarlah dalam kalimat, dalam bibir kita Allahu Akbar. Itulah fungsi mata. Jadi semakin panjang perjalanan hidup, semakin melihat nampak kebesaran Allah yang ada di laut, yang ada di darat. Dan dapat engkau melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah dan segala yang ajaib-ajaib di dalam bumi dan di dalam langit. Dan engkau ambil dengan dia dalil, nas yang menunjukkan bagi wujud zat Allah Ta'ala. Jadi semakin panjang, semakin nampak, semakin jelas kita memandang, semakin nampaklah wujud Allah. Siapa yang menggerakkan, siapa yang mewarnai, siapa yang merasakan manis dan kecutnya buah, itu terlihatlah Allahu Akbar. Jadi semakin nampak wujud zat Allah Ta'ala. Jadi wujud zat Allah itu bisa kita rasakan, tapi ada bisa kita lihat. Bisa kita rasakan, tapi kita tidak bisa melihat. Karena kata Allah, Qul Ija sa'alaka ibadi fa inni qarib. Padahal Muhammad, bila hambaku hendak bertanya aku, mencari aku, padahal aku dekat. Jadi semakin dekat, semakin kita rasakan. Jadi bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Itulah wujud zat Allah. Dan segala sifatnya, maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 macam perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan
yang diharamkan. Melihat yang diharamkan Allah berarti memandangnya haram. Nah di situ kemanapun kita sekarang mengarahkan pandangan, kita akan bertemu dengan pintu keharaman. Apabila kita tidak berjalan dengan ilmu, di televisi, di YouTube, di HP, kita semakin melihat keharaman Allah, yang diharamkan Allah. Nah kemudian kita pandang semua yang haram, semua yang kita lihat, kita pandang, kita melihat kebesaran Allah, melihat kesempurnaan Allah. Jadi melihat kesempurnaan Allah, melihat kebesaran Allah, melihat kekuasaan Allah. Jangan kita memandang, melihat di benda. Misalnya kita melihat sebuah rumah yang mewah, megah, kemudian kita pandang di dalamnya ada televisi, ada kursi, ada lemari, ada kulkas, ada seluruh perabot rumah. Lalu di situ kita melihat, bukan melihat benda rumah, tapi kita melihat yang punya rumah. Oh cocok kalau ini ampunnya. Itu namanya syuhudul kasrah fil wahdah. Memperhatikan nang banyak di dalam nang satu. Jadi kalau kita mau melihat ke kursinya aja, kita akan terlena, terbuai. Bila melihat ke perabot rumahnya, kita akan tertipu. Nah jadi kita belajar musyahadah, wujud, menyaksikan wujud zat Allah lewat ciptaannya. Seperti melihat perempuan yang halat itu yang boleh nikah. Haramlah melihat perempuan yang halat. Ini Pak ngalih mencari paha ayam daripada paha manusia. Kedua, engkau peliharakan daripada melihat akan muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Ini muda belia kadang-kadang bisa menimbulkan syahwat lawan kita. Pelihara mata, jangan sampai memperhatikan muda belia. Ketiga, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib manusia, kecacatan manusia, pendek, tinggi, kurus, kerempeng, mancung. Itu kita hindari, melihat kepada keaiban manusia. Jadi keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib, kecacatan, keaiban, kejelekan yang menimbulkan pandangan sinis kita kepada yang aib-aib. Jadi yang pertama, jaga pandangan, jangan sampai kita memandang yang diharamkan Allah. Yang kedua, hindari daripada memandang perempuan yang halat. Yang ketiga, hindari daripada memandang muda belia yang bersyahwat. Kemudian yang keempat, jangan hindari untuk melihat keaiban orang lain, kecacatan orang lain. Jadi tujuan kita untuk menggibah. Jadi mudah-mudahan pelajaran kita pada malam ini, pertemuan kita pada malam hari ini, semoga dapat kita mengambil hikmah dan intisarinya, dan kita dapat mengamalkannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita hindari daripada ilmu yang tidak bermanfaat.
dengan gigih kita dan semangat kita, gairah kita untuk membantu agama Allah, melakukan syiar Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kedua ibu bapak kita yang dikubur, yang belum meninggal, diampuni Allah taala, dan juga dosa guru-guru kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.